Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Umar Kasan, channel pendidikan. Pak Umar, ini langsung part kedua, langsung saja ya. Tadi Pak Umar sudah menjawab pertanyaan subscriber di part 1 di hari pertama. Sekarang karena masih banyak, Pak Umar akan lanjutkan di part kedua ini menjawab pertanyaan subscriber. Maaf, Pak Umar tidak bisa menjawab satu persatu karena ya maaf sebelumnya. Saya buat video ini kalian menjawab banyak pertanyaan. Itu ya. Selanjutnya, Rismi Azalia, Pak, saya sudah ngisi status domisili dalam provinsi. Tetapi pada keterangan bukti pendaftaran luar provinsi saya udah coba 2 kali dan hasilnya sama juga tetap di luar provinsi. Padahal alamat saya dari dulu di dalam provinsi. Itu solusinya gimana ya, Pak? Coba nanti tak laporkan ini ke Pak Umar, laporkan foto terlebih dahulu, terus nanti tak laporkan ke grup yang Pak Umar ikuti ya, biar Pak Umar nanti dapat jawaban yang valid. Kok seperti ini jawab pertanyaannya gitu ya. Oke, jadi udah tak foto, nanti tak kirim ke grup. Pak Umar mau tanya, saya kan punya surat anak tenaga medis dan sertifikat, itu sebaiknya yang nambah nilai akhir banyak itu yang jalur prestasi atau afirmasi, Pak? Kalau anak tenaga medis otomatis langsung diterima ini, karena ada skala prioritas. Jadi anak tenaga medis COVID-19 itu dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, di-ACC oleh Pak Ganjar Pranowo, itu mendapatkan prioritas masuk. Jadi jalurnya pakai jalur afirmasi. Ingat pada saat awal pengajuan akun, apakah Anda putra-putri tenaga medis, pilihannya iya, insya Allah masuk. Sekolah SMA, SMK favorit kalian. Itu apa? Itu sudah di Juknis ada Mbak, bintang IR itu. Jadi jalur afirmasi. Nggak nambah nilai tapi langsung masuk di atas sendiri, ding. Kalau nggak percaya silakan cek. Menurut Pak Umar. Tanya FS Gans, kalau muncul tulisan nama pada biodata siswa berbeda dengan nama pada data Dukcapil gimana? Klik aja oke. Lanjut dulu. Menurut Pak Umar. Oke, kalau enggak ya ke Dukcapil untuk diedit. Pak, di PPDB Bandar Lampung pada jalur mandiri berarti nggak bisa dibatalkan ya Pak? Seharusnya bisa. Dapat coba cek ya, yang Violaika dari Lampung ini, cek di aturan mainnya ini, aturannya di daftar unduhan, kamu baca, dipelajari. Selanjutnya, Pak, kok saya nggak ada bacaan pendaftaran mandiri, berarti nggak bisa diganti ya? Pendaftaran mandiri, mungkin bisa. Maaf ya nggak bisa jawab secara penuh untuk di Lampung. Tata 16, Pak, ada rencana mencoba koreksi data itu nggak ya, biar lebih jelas? Belum ada yang mau diuji coba datanya. Kalau ada, mungkin Pak Umar bisa, tapi nama-namanya semuanya Pak Umar blurkan. Jadi tidak, identitasmu itu tetap terjaga. Pak Umar edit videonya dengan cermat, terus identitasnya di blur. Tolong dijawab Pak. Yaudah. Pak, saya mau tanya kok saat mau pilih sekolah tidak bisa, katanya kakak kurang dari 1 tahun. Tadi ya di grup yang Pak Umar ikuti, kalau kakaknya kurang dari 1 tahun, sarannya memang kalau tidak bisa sistem seperti itu, buat surat keterangan domisili dari desa, diketahui camat, terus dimasukkannya di situ ada keterangan kamu, dimasukkannya sudah keterangan domisili lebih dari 1 tahun, yang dimasukkan tanggal, bukan buat, kalau buat nggak bisa, tanggal kamu mulai tinggal di situ kan ada tercantum. Iya, soalnya sebelum 1 tahun. Oke, selanjutnya Yananda Putra. Kalau lupa token ajuan akun gimana? Itu kalau aku lupa print atau simpan gimana caranya? Waduh. Ini solusi lupa tokennya. Ya, solusi lupa token Pak Umar sudah praktekkan. Ini ceritanya ya. Ada siswa yang tanya, telepon, Pak Umar rekam, Pak Umar edit. Terus namanya tak blur semua. Ya. Hanya Rizal VC. Pak, linknya di komputer saya kok nggak bisa dibuka pada Pak, tapi kalau di HP kok bisa? Linknya di komputer saya kok nggak bisa? Link apa ya? Pomar nggak tahu ini kalau ini. Atau Pomar kalau HP bisa, kalau pakai laptop juga bisa. Ya.
Mungkin ini apa, kecepatan aksesnya, Mas. Kecepatan akses dibukanya, mungkin kecepatan aksesnya. Pak Umar mau tanya, Pak Umar ini buka PPDB juga masuk kok malam ini. Pak Umar mau tanya, kalau saya udah mengisi dalam provinsi tapi datanya luar provinsi itu nggak apa-apa. Coba kalau mendaftar SMA mungkin bermasalah. Bermasalah apa nggak tahu, silakan dicoba terlebih dahulu. Pak, daftar jam segini bisa nggak? Jam 7, kan jam 7. Ya bisa, 24 jam ya. PDP-nya 24 jam. Hanya abadi 105. Upload surat pernyataan keabsahan dokumen itu maksudnya gimana, Pak? Ya dokumennya yang kalian buat ini difoto ya di bawah 1 MB diupload. Lihat videonya yang cara men-scan-nya. Selanjutnya dari Madarian Aldo. Iya, tapi token verifikasi emailnya belum dapat, sudah coba beberapa kali. Mungkin saat ini sedang maintenance ya. Saat ini ditanyakan. Mudah-mudahan secepatnya sudah sembuh atau sudah bisa digunakan di hari kedua ini. Jangan panik, jangan terburu-buru. Tenang saja, Pak Umar. Pokoknya subscriber minta tolong kerjasamanya. Tenang, tenang, jangan panik terlebih dahulu. Pendaftarannya sampai tanggal 25 ini hari pertama. Ya, tenang terlebih dahulu, hari pertama, hari kedua. Nanti Pak Umar akan buat video menjawab pertanyaan subscriber ini, insya Allah secara kontinu atau terus-menerus gitu ya, selama pelaksanaan PPDB. Dari Firda Aulia. Kak, kalau sudah daftar tapi sampai mau upload surat pertanyaan terus HP kembali sendiri gimana ya Kak? Soalnya itu tadi HP kembali sendiri. Ya jangan pakai HP, coba pakai laptop ya. Mungkin caranya. Ini kalau Pak Umar praktekkan pakai ini HP-nya HP jadul, ini udah diservis 2 kali 2016. Ya udah sejak alhamdulillah masih bisa dipakai. Itu ya. Selanjutnya Etna Murtiaji. Pak, kok data Dukcapil saya nggak keluar di bukti pendaftaran ya Pak? Mohon jawabannya, ini mungkin pada saat itu masih trafficnya tinggi. Jadi trafficnya tinggi ke akses ke server Dukcapil. Itu. Ya, mungkin pada saat awal-awal kalian PPDB itu kan masuk tidak diketahui, ada jawabannya seperti itulah ya. Soalnya cara cek nilai di akun, takutnya salah tulis, gimana ya cara ceknya? Nanti pada saat daftar, kamu sudah mendaftar, ya. Contohnya ya, Omar kasihkan data seleksi. Misalkan di sini SMK ini. Misalkan kamu sudah masuk ini SMK Nasu Panggilan Kabupaten Banjarnegara, Oldi Saputra begitu ya. Cara ngeceknya diklik, ulangi ya. Cari terus jurusannya misalkan teknik bodi otomotif. Buka, ini website resminya langsung Pak Omar buka loh ya, malam ini. Itu Uswatun Hasanah di sini 34.75, klik Uswatun Hasanah. Nah, di sini akan muncul scroll ke bawah terus. Ya ini nilai rata rapotnya di sini. Ya, silakan cek ulang. Kalau misalkan ada revisi ya harus dibatalkan terlebih dahulu pendaftarannya, revisi gitu. Ya, sudah terjawab sudah. Berarti Pak, saya kan sudah aktivasi akun tetapi belum masuk seleksi sekolah. Mau ganti data salah nilai, berarti caranya cabut berkas juga. Iya, dibatalkan terlebih dahulu terus mengulangi dari awal di ajuan akun. Ini. Ya. Kak, tolong balas ya, punyaku kok nggak bisa pilih sekolah sama, sudah diajukan tanyakan ke sistem ke tim ICT. Mudah-mudahan tidak error, webnya error. Iya, webnya yang error, gitu aja. Pak, kalau mau membatalkan PPDB-nya terus mendaftar lagi di sekolah yang kita batalin itu bisa nggak? Insya Allah bisa. Mungkin karena sesuatu hal ya, mau koreksi data dan sebagainya. Jadi kalian kalau memasukkan angka-angka yang krusial di situ harus teliti, jangan teledor. Ya. Kak, nilai saya 32,78. Saya mau masuk jalur prestasi.
Saya masuk juga dalam zona yang punya piagam. Nanti perhitungannya prestasinya nilai rapot kali nilai rapot bukan nilai rapot kali akreditasi sekolah ditambah poin zonasi ditambah piagam. Iya. Tapi kalau kamu daftar 2 prestasi sama zonasi, kamu akan diprioritaskan terlebih dahulu zonasi walaupun kamu daftar pertama kali yaitu jalur prestasi ya. Matur nuwun Pak, alhamdulillah wulan. Pak, saya mau nanya, katanya semisal kita daftar SMA lewat jalur prestasi sama zonasi itu bisa, tapi pas dicoba kok nggak jadi ya? Kenapa ya? Nggak jadinya kenapa? Alia ini nggak jadinya apa coba dilampir yang jelas. Ada pasti kan kalau kita buka data itu kan ada keterangannya gitu ya. Itu dibaca dengan seksama. Jangan nggak bisa terus kepriben. Dibaca apa sih yang dimaksud yang kurang apa. Ya. Dari Safira Adinia, Pak, kalau cara membatalkan pendaftaran lalu mendaftar lagi itu bisa nggak Pak? Saya butuh jawabannya. Insya Allah bisa. Batalkan terlebih dahulu terus daftar lagi. Pak, kalau nilainya salah selain ke sekolahnya langsung bisa nggak Pak? Kalau nilainya salah selain ke sekolahannya langsung bisa nggak? Ya ke sekolahannya dulu untuk dirubah ke rubahnya ini ke SMA ke SMP atau MTS-nya ya, bukan ke SMK. Ke MTS-nya atau ke SMP-nya dirubah di surat keterangan itu ditandatangani kepala sekolah lagi. Agung Fatihuddin, Pak, gimana cara pindah jalur pendaftaran SMK dari afirmasi pindah ke prestasi? Tolong ya, dibatalkan terlebih dahulu. Ini dibatalkan terlebih dahulu ya, terus masuk lagi. Ya, begitu. Atau bisa juga caranya itu mengubah atau dibatalkan dulu di jalur itu terus masuk prestasi. Hati-hati nih nanti jalur afirmasi atau prestasi, jangan bolak-balik kamu. Makanya Pak Umar sudah pesan fokus saat mendaftar. Ya. Sarah Azahra, Pak, kalau misalnya saya udah daftar di SMA A, lalu saya batalkan dulu saya ke SMA B. Nah, kalau di SMA B udah kegeser, apa kita bisa balik lagi ke SMA A? Insya Allah bisa. Dipantau, berarti mengubah jurusan ya. Karena di Juknis itu berbunyi, selama pendaftaran PPDB 2020, bisa merubah sekolah, bisa merubah jurusan itu. Di Juknis. Tapi kamu harus betul-betul dicermati ya. Min, apakah bisa misalnya daftar di sekolah A zonasi dan di sekolah B zonasi? Bisa. Sekarang kalau zonasi bisa pilih 3 ya. 3 sesuai Juknis. Ceni Shira, Pak, saya kok nggak bisa unggah berkas padahal kurang dari 1 MB. Alasannya kenapa nggak bisanya kenapa? Mohon dilengkapi pertanyaannya. Ada keterangannya, Pak. Pak, kok saya nggak bisa unggah berkas padahal ini kenapa ini? Apa ya? Nggak bisanya kenapa gitu maksudnya Pak Umar. Hanya dari Ulfi Ramadhani, Pak saya mau pilih sekolah tujuan tapi nggak bisa kenapa ya? Ya tadi sudah dilaporkan ke tim bagian ICT. Hanya Pak kok belum bisa pilih sekolahnya? Iya, tadi sudah dilaporkan bagian ICT, mudah-mudahan hari kedua itu malam ini tim ICT sedang bekerja, hasilnya sudah dapat dirasakan manfaatnya seluruh penduduk Provinsi Jawa Tengah. Ya. Omar, saya mau tanya, unggahan berkasnya pakai tulis komputer apa tulis tangan? Unggahan berkasnya, Pak. Kalau mau tulis tangan boleh, komputer juga boleh. Gitu ya. Pak, tolong dong bikin video tentang cara mengetahui kita diterima di sekolah. Ya udah, kalau misalkan kamu tinggal cari aja. Ini, cari di sini, klik cari ya. Terus nomor pendaftaran. Masukkan nomor pendaftaran. Ini lagi cari, masukkan nomor pendaftaran. Itu akan keterima apa tidak. Misalkan ini ya. Ini udah keterima apa tidak posisinya ini ya. Data seleksi sementara ini dilihat diterima ini keterimanya. Itu. Pak, mohon dijawab. Saya mau mendaftarkan adik saya lewat jalur zonasi. Misal pilihan ke SMA, pilihan 2 SMK nggak bisa kalau SMA dan SMK.
Kamu harus pilih satu jenjang, SMA atau SMK, pilih salah satu gitu ya. Jangan dua-duanya, bisa. Pak Umar DM IG dibales, aduh Pak Umar belum sempat karena doanya ya Pak Umar tadi sedang nggak enak badan. Pak Umar mudah-mudahan cepat sembuh. Akhirnya Hesti Purbalingga, Pak, saya kan udah pilih sekolah atau tambah sekolah, tapi kok nggak bisa masuk ya Pak? Udah diketik tapi malah nggak muncul. Ya tadi sudah dilaporkan ke bagian ICT, mohon bersabar, nggih. Itu Pak, dari Iva Safira, Pak tadi saya sudah daftar, sudah selesai semuanya, sudah cetak. Ternyata saya salah masukkan nilai. Aduh. Kemudian saya mengulangi lagi ajan akun hingga login, semuanya aman. Saat ini saat memilih sekolah tidak keluar pilihan sekolahnya. Saya ulang-ulang terus, tapi bagaimana Pak? Sudah dilaporkan bagian ICT. Jangan salah lagi ya. Ini berarti sudah bisa diaplikasikan, ini dari Iva Safira sudah mempraktekkan koreksi data. Datanya berhasil ya. Sama gue juga gitu. Ya, gitu jawabannya. Pak, saya mau tanya lokasi verifikasi itu apa ya? Dan apa bisa diganti? Maksudnya kalau lokasi verifikasi itu apabila kamu diterima di sekolah SMA dan SMK 1, kamu besok verifikasi pada saat daftar ulang di situ. Gitu ya. Hanya Muhammad Ali Wardoyo. Pada Juknis ada pembuatan pada peminatan, tetapi setelah saya lihat pada aplikasi PPDB SMA Jateng hari ini kok rankingannya hanya berdasarkan jumlah rapot kali akreditasi ditambah nilai kejuaraan nasional, tiba-tiba pembuatannya peminatan tidak digunakan dalam rankingan pada jalur prestasi. Mungkin ya, mungkin iya. Kan kalau misalkan jalur prestasi SMA, IPA, IPS, bahasa itu ada pembuatannya masing-masing kan ya. Di situ kalau nggak salah jumlahnya ada 15. Kalau di sini yang digunakan makin masih Muhammad Ali Wardoyo itu yang ini, yang ini, yang nilai akhir SMA ini. Ya, nilai rapot kali akreditasi kali nilai kejuaraan ditambah poin zonasi. Mungkin maksudnya itu. Ya, nilai zonasi. Mungkin itu. Ya, dimaksud. Karena menggunakan yang ini terakhir. Pakai nilai akhir C kalau nggak di halaman 27. Lanjutnya, Pak, kok kode gambarnya nggak bisa diklik di reload atau di refresh app komputermu, atau klik ada yang sebelah kiri, pojok kiri kan ada klik itu. Pak, kalau saya salah mengisi tahun kelulusan seharusnya 2020 atau 2009 itu gimana? Error soalnya nggak bisa milih 2020, udah coba 30 menitan tetap nggak bisa pas milih 2019 Mas. Tetap milih 2020 Mas, jangan 2000. Kalau nggak bisa, apanya ini? Nggak bisanya kenapanya? Katanya harus 2020 harus, kalau kamu jangan ngasal datanya. Ini kenapa? Errornya kenapa gitu Pak Umar ingin tahunya errornya kenapa. Kamu deh posting lagi, tak jawab coba nanti. Kak minta tolong caranya mengetahui tapi belum mendaftar bagaimana kalau bisa. Mengetahui belum daftar, kamu bisa memposisikan diri. Misalkan ini ya, misalkan kamu daftar hasil seleksinya di sekolah mana favorit kamu, terus kamu gunakan data ini memposisikan nilai kamu ya, nilai akhir, kamu nilai akhirnya bagaimana, nilai rapot kali akreditasi tambah nilai kejuaraan gitu ya, kalau SMK, terus kamu bisa memposisikan diri, kira-kira masuk atau enggak. Hanya Farah Sativa, Pak Umar saya mau tanya, jika punya KIP apakah boleh mendaftar di jalur prestasi? Boleh. Ya, permisi mau tanya, aku daftar zonasi dan prestasi sesuai tutor video Bapak. Tapi saat saya mau pantau di seleksi prestasi, nama saya nggak kesantum, jadi nggak bisa dipantau. Emangnya gitu ya? Iya. Kalau kamu daftar di zonasi dan prestasi, kamu buka terlebih dahulu zonasinya. Pak Omar akan buka, mudah-mudahan bisa langsung ketemu. Sabar. Zonasi. Bentar. Seleksi.
ya, untuk proses seleksi. Jadi kalau menggunakan PPDB SMA, jalur zonasi itu yang kamu keterimanya adalah yang diutamakan itu jalur zonasinya terlebih dahulu. Nanti kamu cek saja lah di sini ya. Kamu tinggal unduh insya Allah paham ya, tinggal unduh di aturan terus daftar unduhan. Di situ ada kalau kalian SMA ya dahulukan dulu zonasi. Kalau nggak daftar zonasi, ya nggak usah, prestasinya aja pakai prestasi. Permisi mau tanya, tadi kan aku daftar zonasi dan prestasi sesuai tutorial video Bapak. Tapi saat saya pantau di seleksi prestasi, nama saya nggak kecantum, jadi nggak bisa dipantau. Emang gitu ya? Iya, di jalur zonasinya terlebih dahulu. Ada, di sistem, di Juknis ini ada. Jadi kalau misalkan enggak ya di jalur zonasinya nggak usah daftar dulu, di prestasi, nanti keluar di prestasinya. Min kok saya pas cari sekolahannya beda ya, nggak ke Mimin ya malah kosong, di bawahnya nggak ada pilihan sekolahnya. Ini sekarang sudah update, jadi semuanya data sudah masuk. Sekolahnya di mana, alamatnya mana udah masuk. Wah, Kak, kalau udah mendaftar tahap 1 tapi nggak lolos, boleh nggak mendaftar tahap 2? Kalau Jawa Tengah nggak ada tahap 2 ya. Tahu Pak Umar semuanya serempak satu tahap. Apabila ada tahap 2 mudah-mudahan ada informasi. Hanya dari Yulia Yasmin. Pak, kalau sudah mendaftar melalui zonasi dan ingin mencoba melalui prestasi tetapi SMA yang diinginkan dari zonasi dan prestasi sama bisa tidak ya? Insya Allah bisa. Hanya kalau daftar satu SMA, satu SMK bisa nggak? Nggak bisa. Pak, kalau mau tanya untuk mengganti sekolah dari SMA ke SMK tidak bisa diubah ya? Bisa. Nah, ini videonya Pak Umar yang cara cabut berkas. Ya. Tanya Fikri Nur Afifuddin Min, kok saya pas pemilihan sekolah atau penambahan pendaftaran sekolah dicari nggak ada, sedang dilaporkan ke pihak maintenance. Pak Umar punya saya kok nggak bisa milih sekolah sama, ya dilaporkan ke ICT, sabar menunggu. Kalau beda kabupaten itu apa nilainya berkurang, kalau SMK tidak. Kalau SMA kalau sesuai zona ya nggak berkurang, tapi kalau kalau sesuai zona mendapatkan tambahan poin, kalau tidak mendapatkan tambahan poin. Arul Semarang, apakah bisa ya Kak? Kakak saya kota Brebes, tapi saya hendak mendaftar di Semarang. Saya sudah isi formulirnya, kok sampai di menu cari sekolah kok tidak keluar? Dan dilaporkan ke ICT kalau SMA. Gitu ya. Alan Juliana, Assalamualaikum Pak, seandainya saya tidak keterima di SMK, apakah bisa daftar ulang? Kalau daftar ulang nggak bisa, mungkin daftar lagi gitu ya. Bukan daftar ulang, tapi daftar lagi mengubah pilihannya. Dan apa persyaratannya? Terima kasih. Ini bukan daftar ulang. Kalau daftar ulang itu kalau kamu sudah keterima. Dan dari Sri Setiawati, Pak izin tanya, kan setiap jurusan di SMA ada kuotanya. Kalau misal di situs PPDB diterima ranking terakhir, nanti masih diterima ke jurusan yang diminati atau nanti dimasukkan ke jurusan yang kurang enggak. Kalau kekurangan murid nanti kalau zonasi yang pelimpahan. Tapi kalau kekurangan murid bisa juga dilimpahkan gitu ya. Ya, tanya dari Arjuna Satrio, Pak, kalau tanggal keluar kakaknya salah terus nggak bisa diganti, solusinya gimana ya Pak? Apa harus ke sekolah dulu? Kalau kakak itu tadi surat keterangan domisili, buat surat keterangan domisili. Kalau kakaknya tanggalnya keluarganya 1 tahun nggak bisa daftar gitu ya. Kak mau nanya berapa presentasi untuk jalur prestasi dan afirmasi? Kalau SMK prestasi 80%, afirmasi 20%. Unofficial, Pak, berkas sertifikatnya menggunakan sertifikat asli nopo yang sudah dilegalisir? Asli di foto. Pak, berkas sertifikatnya menggunakan asli ya, si official. Sun Gaming. Pak punya saya yang surat bukti tanda sudah registrasi kok nggak muncul Pak. Jadi nggak bisa sprint. Tolong bantuannya Pak. Registrasi. Ya kamu ini cek ajuan akunnya saja. Cetak ajuan akun ini. Cetak ajuan akun, masukkan ini SN, tanggal lahir, selanjutnya kode keamanan. Itu selanjutnya
Tadi udah pencet pilih sekolah terus nama sekolahnya nggak ada. Nggak, berarti sama tadi sudah dilakukan ke bidang ICT, sabar menunggunya. Oke, Pak Umar rasa ini sudah cukup ya pada Pak Umar menjawab pertanyaan dari subscriber. Maaf sekali lagi tidak Pak Umar jawab satu persatu. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat jawaban hari pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.